kalau misalnya kita nggak kerja di museum, kira-kira kalian mau nggak main ke museum? Apa sih IPB pentingnya di masa lalu gitu? Berat banget. Iya nggak sih? Gen Z ini langsung nggak sih? edukator masalahnya. Edukatornya tuh langsung 50. Sebenarnya kurator tuh banyak. Bisa Iya. kuratur ngajak tur. Oke. Bisa kurator suka Oke. ngatur-ngatur. Oke. Oke, News podcast. Keluarga. Museum. Hai sahabat museum, senang sekali akhirnya Minius kembali dapat menyapa sahabat museum nih. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sahabat museum sehat selalu dimanapun sahabat museum berada. Amin. Amin. Nah, episode kali ini kita akan curhat dong, Mah. Iya dong. Iya dong, kayak TV dong. Enggak ya sahabat museum, kali ini kita mau membongkar behind the scenes dari kegiatan permusiuman nih, khususnya Museum IPB. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong. Nah, mulai dari kakak sebelah kanan. Halo semuanya, nama aku Rahman. Aku adalah edukator di Museum IPB. Halo, aku adalah Hasna. Aku sebagai content creator di Museum IPB. Dan hai, aku adalah Fitra sebagai kurator di Museum IPB. Nah, kakak, hari ini tuh adalah episode Pokemus yang berbeda nih, tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena apa nih? Karena kita Gen Z semua. Iya dong, nah kali ini kita ada di segmen khusus yang bernama Gen Z Takeover. Yeah. Ngomong-ngomong tentang Gen Z nih, kita tuh sebenarnya penasaran banget sih tentang kenapa nih ya Gen Z ini akhirnya memutuskan kerja di museum. But wait, aku lebih penasaran, kalau misalnya kita nggak kerja di museum, kira-kira kalian mau nggak main ke museum? Tapi aku mau nanya dulu. Pengunjung ya? Iya, tapi Ya. aku mau nanya nih. Ya, oke. Untuk datang ke museum yang museum banget atau museum yang buat Gen Z? Obvious dong, museum IPB ya nggak sih? Iya dong, nggak bisa gitu. Museum IPB, jangan curang. Oke. Kalau aku sendiri, kalau misalkan sebagai mahasiswa, pasti kan ingin tahu ya gimana perjalanan IPB hingga sampai saat ini. Oke. Kalau misalkan dari Rahman sendiri gimana? Kalau aku nih ya, tentu saja kalau pengen ke museum IPB pengen taunya apa gitu ya. Mungkin pengen taunya lebih ke kayak tentu masa lalunya begitu ya. Tetapi apa yang unik dari masa lalu itu justru yang pengen aku cari gitu. Kayak apa sih IPB pentingnya di masa lalu gitu. Berat banget. Iya nggak sih? Gen Z ini Iya langsung nggak sih? edukator masalahnya. Edukatornya tuh langsung Dapat banget. iya. For your information nih guys, jadi museum IPB ini ya itu merupakan bukan salah satu mungkin bahkan yang paling tertua untuk bidang pertanian di Indonesia begitu guys. Oh, kampusnya, Kampus pertaniannya. tertua, iya, pertanian itu tertua. sih. Oke. Dan satu-satunya kampus yang punya museum. Tapi Iya. di Bogor ya, Di maksudnya. Bogor Di maksudnya. Bogor. Karena kalau misalnya di Indonesia udah duluan banyak ya. Ada udah beberapa universitas yang Iya. punya juga. Ya, mungkin itu uniknya Museum IPB ya, karena Yes. berada di dalam perguruan tinggi itu sendiri. Yes, betul. Tapi tadi kan Kak Hasna sempat nyebutin tuh kalau misalnya Kak Rahman, wah kena banget jawabannya karena edukator. Iya. Oke. Nah, sebenarnya edukator tuh tugasnya apa sih di Museum IPB tuh? Apalagi tadi Mas, oke, ya kan gimana nih? apalagi pengunjung itu bukan cuma mahasiswa Ya. ataupun Betul. pegawai, apalagi sekarang udah banyak banget nih kayaknya aku lihat Betul. dari sekolah-sekolah ataupun anak-anak kecil-kecil gitu Ya. yang lucu-lucu gimana gitu. Nah, sebelum menjawab, aku pengen coba memberikan respon gitu ya. Kira-kira kalau kalian ke museum nih ya, tapi cuman lihat panel-panel gitu, Iya. cuman lihat keterangan-keterangan dan barang-barang koleksi-koleksi begitu ya, rasanya bosen gak sih? Ih, bosan. Ya bosen gak sih? Kayak apalagi itu kan misalnya kalau cuma sekali mungkin masih exciting ya, Yes. masih excited. Cuman kalau misalnya udah kayak berkali-kali itu kayak bosan gak sih? Cuma gitu-gitu aja. Nah, disitulah pentingnya peran edukator dalam museum untuk dalam tanda kutip barangkali seperti itu ya, untuk menghilangkan rasa kebosanan si pengunjung begitu, dengan mampu menjelaskan materi-materi edukasi yang ada di museum tentang koleksi, tentang narasi yang ada di dalam panel seperti itu. Jadi tugas edukator itu salah satu yang paling utama adalah untuk memandu bagaimana pengunjung dapat memahami materi yang ingin disampaikan oleh museum begitu I guys. see. Ada nggak yang suka aneh-aneh gitu pertanyaan? Aneh-aneh kayak gimana tuh Kak Fitri? Pertanyaannya tuh aneh-aneh kayak out of the box.
Kalau aneh-aneh yang out of the box banget sih nggak pernah ya kalau dalam pemahamanku ya. Cuman barangkali yang paling bukan yang bisa dianggap aneh begitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terlalu serius begitu, yang butuh kemampuan literasi yang bagus tentang sejarah, kayak misalkan menjelaskan tentang, kita kan ngomonginnya sejarah pendidikan tinggi di Indonesia begitu ya. Pertanian ya tepatnya. Iya, tepatnya pertanian, tapi dikontekskan biasanya pengunjung itu penasaran dengan IPB misalkan dalam konteks politik, misalkan reformasi tahun 98 gitu kan, kita sebagai edukator juga mesti membaca lebih banyak begitu. Berarti memang tidak bisa sembarangan ya Kak, jadi edukator juga kita perlu berliterasi dan juga kita perlu cerdas secara pendidikan gitu pasti ya Kak. Karena kalau misalkan edukasinya itu menyesuaikan dengan dari sekolah ataupun gimana ya? Kalau sebagai edukator tentu kita mesti mengadakan adaptasi begitu ya, karena kan pengunjung nggak cuman mahasiswa, nggak cuman staf di IPB begitu, tapi juga misalkan anak-anak SD begitu. Nggak mungkin dong kita menjelaskan materi-materi yang terlalu berat kepada anak SD yang nggak ngerti, misalkan reformasi itu apa begitu, atau ya pendidikan tinggi pertanian fakultas Landbouwetenschap gitu misalkan, kan anak-anak SD kan juga bakal bingung begitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan terutama bahasa yang kita gunakan begitu. Jadi nggak bisa terlalu formal misalkan ke anak SD. Juga kita nggak bisa terlalu santai ketika menyambut tamu-tamu dari rektor universitas luar negeri gitu misalkan. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan begitu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kalau misalnya di museum itu kan kita ada dua tipe ya, edukasi mandiri, ada juga edukasi yang sama kakak edukator nih. Kira-kira apakah pengalamannya akan sejauh itu yang dirasakan pengunjung apabila dengan atau tanpa edukator seperti itu? Tentu kalau misalkan kita sebagai pengunjung dengan dipandu oleh edukator dan dengan tidak dipandu oleh edukator, pastinya akan berbeda tuh pengalamannya. Seperti yang tadi aku udah bilang di awal ya, bahwa kalau ada edukator tuh pasti si pengunjung bakal memiliki pemahaman atau mendapatkan ilmu itu lebih kontekstual, lebih banyak, lebih luas begitu ya. Nah, kalau misalkan hanya mandiri gitu, mengunjungi museum secara mandiri, melihat-lihat panel saja, barangkali pengetahuannya nggak akan sebanyak itu seperti yang akan disampaikan oleh edukator begitu. Jadi kalau cuma mengandalkan apa yang ada di panel, ceritanya seperti itu ya, nggak bakal terlalu lengkap gitu guys. Kalau misalnya kita mencari edukasinya via digital, misalnya Instagram. Ya, nah ini kita punya nih guys. Aku tiba-tiba. Nah, kira-kira nih ceritanya apakah akan berbeda atau pengalaman yang dirasakan akan lebih asik baca lewat digital atau lewat datang langsung? Kak, menurut kakak konten kreator, menurut aku sih tergantung dari si pengunjungnya ya. Apalagi kalau misalkan Gen Z sekarang itu kan lebih banyak menggunakan media sosial. Betul. Pasti kan banyak banget nih dikit-dikit scroll IG gitu kan. Oke, kita selain untuk kunjungan yang dipandu oleh Kakak Rahman sebagai edukator, kita juga edukasinya bisa melalui media sosial gitu. Oke, biasanya edukasi di media sosial itu kayak gimana sih Kak? Maksudnya konten-kontennya apa sih yang dibuat sama konten creator hingga akhirnya bisa menjadi edukasi yang menarik dan kece buat pengunjung? Sebenarnya kalau misalkan buat konten-kontennya itu aku tetap riset juga dari buku sejarah biasanya, atau dari artikel-artikel yang udah dibuat sama Kak Rahman atau sama teman-teman yang lainnya. Jadi bukan dari sekedar buku sejarah ataupun dari artikel aja. Jadi kita mix gitu loh. Dan itu pun juga ada konten-konten yang misalkan ada keporektor. Keporektor tuh gimana Kak? Kalau keporektor itu kita menceritakan sejarahnya rektor hingga dia selesai masa jabatannya. Dan dia tuh memimpin apa aja gitu, jejak riwayatnya lah gitu. Nah, Hasna mungkin tadi kan ngomongin konten keporektor nih ya. Nah, itu barangkali kalau aku lihat nih ya di media sosial Instagram Museum IPB itu menjadi salah satu konten yang engagementnya paling cukup mendapatkan perhatian oleh publik gitu ya. Nah, ini happy soalnya kan sukses. Ada yang paling sukses, kayaknya aku mau nunjukin ya. Aku mau pamerin. Flexing. Kita kalau nggak flexing itu kayaknya kurang gitu kan. Sebentar. Tolong editor nanti di zoom yang gede ya. Editor. Aku tuh punya yang benar-benar nembus sampai ke 950. Dalam berapa lama Kak itu Kak?
ini cuma dalam waktu 2 minggu. Oh guys, Pakai apps gak nih? Nggak pakai, itu pure. Original. Dibantu sama Kakak Rahman juga sih sebenarnya. Oke, kredit besar ada pada Hasna teman-teman sekalian. Nah, Konten kreator kita Hasna, nih. aku pengen bertanya nih. Tadi kan itu salah satu konten Kepo Rektor itu adalah yang engagement terbesar ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita merefleksi gitu ya, kan Museum IPB ini areanya banyak ya. Ada A, B, C dan seterusnya berdasarkan abjad begitu teman-teman. Kira-kira nih, Kak Hasna, kalau kita pengen mengambil materi atau bahasan yang ada pada panel atau area-area di Museum IPB, kira-kira nih menurut Kak Hasna sebagai konten kreator, area mana sih yang paling bakal menggait atau Valuable, mungkin yang yang valuable, bagusnya ya, yang paling paling oke. akan mendapatkan engagement yang besar tuh area mana kira-kira kalau dikontenin nih? Kalau misalkan dikontenin sejauh ini yang paling bagus itu F sih, tetap F. di rektor ya, karena Oke. apalagi yang tadi itu kan nembusnya rektor pertama ya, Ya. karena kan pasti pada kepo siapa sih rektor pertama kita gitu, Yes. bisa sampai sejauh ini, apalagi kan ada Pak Toib juga ya sebagai Toib Hadi Wijaya, pelopor guys. di Ya. IPB gitu. Ya, yang membantu melahirkan IPB ya, Iya. seperti itu. Oke. BTW area AF Museum IPB itu tentang kepemimpinan yang IPB miliki teman-teman sekalian. Di IPB sejak awal berdiri tahun 63 begitu teman-teman Dan sekalian. memang estetik sih area F itu, karena area F itu kayak disusun dengan estetika dan juga wajah-wajah pemimpin-pemimpin yang di cover with AI ya kan? Yes. Atau di generate mas. Dan nggak bosen karena panelnya warna-warni ya. Warna-warni. Dan Iya. itu sebagai spot foto biasanya para anak MPKMB ataupun Iya. sekolah-sekolah biasanya pada foto-foto di situ. Yes. Ya, MPKMB itu for your information guys, itu kayak masa pengenalan kampus mahasiswa baru. Jadi seperti ospek mahasiswa baru ya kak, seperti itu. Nah, cuman gini kak, saya penasaran. Kalau misalnya di museum itu, apakah ada pengalaman yang berbeda ketika pengunjung datang secara digital? Maksudnya tuh misalnya lewat website kan, selasarnya kakak edukator kita Iya, ini, mantap. dan juga lewat konten Instagram, dan juga yang datang langsung, apakah pengalaman yang dirasakannya tuh berbeda gitu kak? Kalau menurut aku sendiri beda ya, karena kan kalau datang langsung itu kita bisa merasakan atau apa ya? Experiencing. Iya, oke. Experience-nya tuh lebih dapat. Tapi kalau misalkan lewat media sosial juga sebenarnya tergantung bagaimana kita membuat konten itu kali ya. Semakin banyak yang menyukai berarti itu kita langsung kena targetnya. Langsung Kayak ada feel, ada efeknya. Oke, tapi kalau menurutku ya tentu pengalamannya akan berbeda ya kalau misalkan kita mempelajari sejarah tentang Museum IPB itu secara digital dengan secara langsung datang gitu, seperti yang telah disinggung di awal. Kalau misalkan langsung ke museum itu kita punya edukator yang bisa menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipenasaranin sama si pengunjung nih. Ya, yang dicari ya. Iya, sedangkan kalau misalkan hanya via digital ya informasi tentu terbatas ya. Karena tidak ada asisten yang dapat menjelaskan Ya, begitu. makanya biasanya banyak banget pengunjung yang datang tuh justru bertanya-tanya gitu ya, kayak exciting gitu. Nah, kalau misalnya Kakak Hasna dan Kakak Rahman nih, misalnya kita jadi pengunjung di Museum IPB, kira-kira POV atau yang kita cari di Museum IPB tuh banyaknya apa? Ini kita langsung riset kecil-kecilan dari pengunjung aja ya. Kira-kira yang Kakak Rahman lihat nih sebagai edukator dan juga Kakak Hasna lihat sebagai konten kreator, kira-kira banyaknya tuh pengunjung tuh dari apa sih dari Museum IPB itu? ini apa man? Ada yang mau jawab pertama siapa nih? Ayo. Kayaknya sebagai kakak edukator kali Oke. ya. Gak mungkin saya yang jawab, saya bertanya. Nah, oke siap. Nah, teman-teman nih guys, biasanya memang pengunjung yang cukup banyak di Museum IPB itu memang dari kalangan pelajar seperti itu. Dan biasanya khususnya pelajar SMA, teman-teman. Oh, SMA, Iya, oke. jadi biasanya tuh menjelang masa-masa UTBK begitu ya, masa-masa ujian sebelum masuk ke perguruan tinggi itu biasanya si calon mahasiswa ini mencari informasi tentang kampus yang mereka impikan. Kepo ya, gitu. Kepo ya, betul. Jadi pas udah masuk IPB kan udah tahu dong Yes. sendiri itu kita punya
museum. Nah, jadi informasi tentu saja selain sejarah, tentu mereka juga kepo tentang sejarah ya. Tapi juga informasi tentang misalkan fakultas-fakultas dan sekolah-sekolah apa aja sih yang ada di IPB saat ini. Nah, Museum IPB juga tidak hanya menjelaskan sejarah, tetapi juga menjelaskan tentang situasi terkini dari IPB University yang ada saat ini, termasuk informasi tentang sekolah dan fakultas yang ada di IPB saat ini. Begitu teman-teman sekalian. Oke, karena memang konsepnya Museum IPB ini juga dari past, present, and future ya Kak ya. Jadi Makanya, ya. semuanya terangkum lengkap lah ya. Yes, betul sekali. Makanya namanya guys, Museum IPB itu lengkapnya adalah Museum and Gallery of IPB Future. Mantap sekali. Kan dari tadi udah kita berdua nih ya. Ya. Kita balik nanya dong. Lah saya di sini tugasnya bertanya. Iya, kita harus balik tanya kepada Oke. kakak kreator ini nih. Kreator ini suka gitu. kakak Apa sebagai kurator. mengatur? Kurator Hasna. Yes. Kebetulan saya tidak pindah job desk ya Kak. Oke, sorry. Oke. Baiklah, kita tanya nih ya. Ke kakak kurator. Kurator. Waduh, berat kayaknya pertanyaan ini. Sebagai kurator itu apa yang ngatur-ngatur atau sebagai apa gitu? Bisa sih ngatur-ngatur. Kurator tuh apa? Iya. Gitu ya. Karena sebenarnya kurator tuh banyak. Bisa Iya. kuratur ngajak tur. Oke. Bisa kurator suka Oke. ngatur-ngatur. Oke. Tapi emang benar dia ngatur-ngatur. Ngator edukator, ngator juga konten kreator. Tapi enggak. Untuk serius ini jawaban seriusnya ya. Sebenarnya kurator itu fungsinya adalah mengkurasi atau tugas utamanya. Tahu gak mengkurasi? Apa tuh kurasi itu, Kak? Jadi menguras menguras bak mandi Siap. atau menguras pikiran. Menguras pikiran. Lebih sering menguras pikiran kayaknya. Tapi ini Kak, sebenarnya semisalnya kurator itu tugasnya mengkurasi koleksi sebenarnya. Nah, baik kurasi koleksi digital maupun juga kurasi koleksi yang bentuknya fisik. Contoh kecilnya ya, misalnya sebenarnya kurator itu lebih ke mengelola seperti itu. Nah, kurasinya itu misalnya contohnya gini, di museum kita punya banyak banget koleksi kan ya Kak? Iya. Koleksi zaman dulu, inovasi saat ini, dan juga yang future kita ngembangin digitalnya dong sekarang. Nah, yang zaman dulu itu ada misalnya proyektor yang sangat tua, bahkan kayaknya lebih tua daripada para Gen Z ini, lebih tua daripada kita-kita. Nah, si koleksi ini apakah bisa berbicara sendiri pada pengunjung? Tentu saja tidak. Pasti dia butuh medium atau apa ya namanya ya Kak, perantara. Pasti koleksi ini butuh perantara untuk bercerita kepada pengunjung. Yang pasti itu mengandung nilai sejarah yang tinggi. Kenapa? Karena proyektor itu berkaitan dengan perjalanan IPB dari masa ke masa. Oke. Yang dulu di masa lalu digunakan untuk mahasiswa praktikum, kuliah, dan juga mungkin untuk dosen-dosen presentasi kepada mahasiswanya. Yes. Nah, kita nggak ada yang tahu. Itu disitulah fungsinya kurator Oke. untuk membantu menceritakan atau menggali story itu Kak. Jadi memang Oke. tugasnya menseleksi, meng-highlight value dari koleksi-koleksi itu. Oke, berarti kalau kayak gitu, berarti kerja-kerja kurator itu berkaitan sama riset-riset gitu kali ya? Betul. Mengulik gitu ya? Iya, makanya apakah tidak melihat kalau saya sudah botak? Saya pakai kerudung. Oke. Berarti kalau secara nggak langsung berarti kita itu apa ya, menjadi kesatuan yang Utuh ya, sebenarnya saling kalau berkaitan. iya Kak, sebenarnya menurut aku kalau misalnya riset itu nggak cuma di kurator aja, justru kurator itu adalah sebenarnya ujung tombak itu ada di konten kreator dan juga edukator gitu. Tapi kita tuh risetnya bersama. Misalnya kurator mau mengembangkan program tertentu, ya biasanya kan kita meng-create program dong, masa museum gitu-gitu aja kan bosen gak sih? Boring. Nah boring, apalagi kita tuh museum perguruan tinggi Yes. kan, yang kita tuh pasti terkenal title-nya lebih ke IPB banget gitu kan. Gimana buat menarik pengunjung di luar IPB selain mahasiswa dan lainnya? Itulah fungsinya kita buat program. Nah itu Kak, biasanya kan kalau program kita selalu rapat bareng dong. Nah, misalnya dari kakak edukator nih, kira-kira pengunjung tuh lebih butuh programnya seperti apa? Karena kakak edukator yang paling kenal sama pengunjung pastinya. Pengunjung fisik yang datang ya Kak ya. Iya, banget gitu. tahu dengan preferensi pengunjung, juga perilaku pengunjung itu pasti kakak edukator lebih kenal. Nah, kalau pengunjung digital lewat website ataupun lewat Instagram, pasti kakak content creator dong yang lebih terkenal. Yes. Yang lebih tahu ya, yang Tahu banget
Betul. banget. Nah, makanya kakak kurator ini butuh banyak informasi dan juga masukan-masukan yang pasti dari hasil riset-riset kakak-kakak ini. Yes. Akhirnya menghasilkan suatu program yang ciamik kali ya, asik. Asik, ciamik banget. Program yang kece akhirnya bisa meng-engage atau juga bisa membuat Menarik perhatian. betul, menarik jumlah kunjungan ke museum dan akhirnya sebenarnya tujuannya itu untuk mengedukasi. Dengan mudahnya museum itu memberikan edukasi kecil aja tuh udah goals kita menurut kita sudah tercapai ya Kak ya. Yes, betul sekali. Seperti itu sih Kak kalau misalnya dari kurator sendiri. Nah, tadi menyebutkan bahwa salah satu koleksi dari Museum IPB itu adalah proyektor ya. Betul. Nah, tapi menurut Kak Fitra, dari sekian area yang ada di Museum IPB, kan banyak koleksi nih ya. Ya. Kira-kira koleksi apa nih yang cukup menarik dan proses kurasinya tuh cukup menantang begitu yang ada di Museum IPB, yang paling menarik begitu? Oke, mungkin aku tanya dulu ya. Ya. Ini koleksi yang paling menarik itu apakah kita pisahkan dari past, present, and future atau in whole? Mungkin semuanya gitu. Semuanya Iya. yang paling menarik. Apa nih? Ini sebenarnya agak dilema buat kuratornya karena kan Iya. kita mengkurasi semuanya gitu. Agak nggak adil kalau kita sebutin satu. Oke. Tapi menurut saya yang Wah. paling seru dalam mengkurasi untuk Koleksi. koleksi-koleksi yang di museum itu menurut saya adalah yang paling seru itu yang inovasinya IPB. Oh, yang inovasi IPB Iya, ya. desain dong, Iya. karena kan lebih modern dan Yes. juga lebih kayak kita excited Iya. gitu menceritakan kepada pengunjung karena lebih ke teknologinya Yes. dan lain-lain. Tapi yang paling menantang tentu saja koleksi masa lalu. Masa lalu, oke, siap. Karena kadang kan kalau misalnya koleksi masa lalu itu apalagi IPB dulu mendapatkan proyektor dan lain-lain itu dari hasil hibah dengan luar negeri. Dengan Amerika salah satunya. Betul, Ya. dengan Amerika, ada juga dengan Jepang dan negara-negara lainnya. Yes, Jadi betul sekali. kita agak merasa tertantang gitu ya Kak untuk mencari sebenarnya deskripsi alat ini tuh dipakai sebagai apa itu Ya. agak sulit Kalau nyarinya, Kak. misalkan untuk cari-cari sumber-sumber deskripsinya itu tuh biasanya Kakak Fitra dari mana? Nah, tergantung nih Kak. Kalau misalnya kita mengkurasi sejarah-sejarah IPB gitu, sebenarnya udah dikurasi duluan ya sama tim sejarah. Kita biasanya dari buku sejarah sama kayak Kak Hasna tadi. Dalam Edukator juga guys. Iya, edukator juga dalam Iya membuat dong. apa Kak programnya? Dalam membuat artikel Selasa. Nah, jangan lupa ya dibaca Jangan lupa Selasa ya. nonton Selasa. artikel. Baca Selasanya Baca Selasa. ya. Iya, nah biasanya kan kita nyari semuanya tuh sumbernya dari buku sejarah Yes. ya Kak, kayak poolnya memang di buku sejarah. Tapi kalau untuk yang koleksi-koleksi bentuknya fisik dan juga koleksi-koleksi yang tadi saya sebutkan, itu biasanya kita mencari langsung di Google Kak. Oke. Nah sekarang kan kayak ya Gen Z all in one Google ya Kak ya. Yes. Ada juga ChatGPT. Oke. Ya, tapi Ya. ChatGPT kita juga harus pinter-pinter guys, karena kadang ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita tetap mencari laman-laman yang terpercaya. Seperti itu, Kak. Iya, dan juga yang paling menantang itu adalah kalau misalnya koleksinya kita cari sumbernya secara lisan atau oral history. Oral history. Nah, biasanya kita mencarinya langsung oral history itu ke siapa yang menggunakan. Nah, itu cukup menantang karena kadang kita tidak menemukan siapa yang menggunakan alat ini. Itulah tantangan sebagai kurator. Itulah Tapi tantangannya. kalau misalkan untuk verifikasi apakah benar digunakan, itu tuh biasanya ke siapa kalau kakak kreator ini? Kurator. Oke, biasanya kita pasti ya Kak, nggak mungkin dong kurator itu setelah meriset dan juga menyusun deskripsi dan lain-lain, nggak mungkin kita langsung tak tiba-tiba taruh di museum, nggak Ya, gitu iya, Kak, karena kita perlu memvalidasi dulu bener gak sih sebenarnya ini tuh. Nah, kita biasanya mulai dulu untuk memvalidasi lewat kepala museum. Kepala museum. Iya, karena ibu kepala museum kita ini salah satu sebagai autor atau penulis yang menyusun buku sejarah juga Ya. Kak. Jadi sebagai konteks teman-teman sekalian, kita tuh di IPB punya semacam buku seri sejarah yang beberapa jilid itu diterbitkan oleh IPB Press sejak tahun 2017. Jadi teman-teman bisa banget nih ngepoin buku tersebut yang kami jadikan sebagai acuan di Museum IPB begitu. Betul. Ada berapa jilid Kak? Ada berapa jilid Ada ya? enam ya? Ada 6 jilid. Dari Kalau mulai misalkan kelahiran sampai penasaran, masih Kalau misalkan penasaran, kan kayaknya kita udah pernah ngebahas sebelumnya ya di Iya podcast betul sebelumnya. betul. Kayaknya kita udah pernah bahas sebelumnya. Nanti bisa langsung ditonton ya guys. Di bawah kali ya. Di link di bawah, di Sharing, deskripsi. sharing marketing ini. Oke. Gitu Nah, sih Kak. tadi Kak Ija sedikit menyinggung soal tantangan sebagai seorang kurator itu adalah memverifikasi data, mencari informasi data gitu ya. Kira-kira ada nggak sih tantangan lainnya sebagai kurator tuh? Tantangan lainnya, menurut saya yang paling sulit
enggak paling sulit juga sih sebenarnya, agak cukup menantang itu adalah di saat membuat program. Membuat program. Iya, Oke. karena biasanya kita tuh menyusun program itu kan dalam waktu hamin 1 tahun, ya Iya, nggak iya. sih? Nah, kita bisa sebut walaupun program buat Januari, Desember itu hamin 1 tahun ya. setuju dong. 2025, 2026. Iya. Nah, biasanya yang paling sulit dan menantang itu adalah menyusun program kerja tahun depan dan juga program-program event di museum yang tahun depannya. Kenapa? Karena kayaknya kita udah pernah ngelakuin program itu deh. Ya. Iya nggak sih? Kira-kira apa yang bikin teman-teman sahabat museum tuh tertarik gitu? Yang masa itu lagi kan bosan ya? Kita aja yang melakukan aja bosan gitu Kak. Iya nggak Oke. sih? Pasti kita juga harus mencari dan juga riset kira-kira saat ini trennya apa. Ya. Terus habis itu kira-kira IPB atau museum sendiri punya koleksi apa yang bisa mengelaborasikan Yes. hal tersebut. Betul sekali. Dan juga kira-kira gimana sih memasaknya mungkin ya Ya. Kak, kalau kopi ya, memasaknya biar menarik Yes. secara kemasan kepada pengunjung. Yes, berarti kalau aku bisa Program. nangkep nih berarti salah satu tantangan terbesar kurator ini adalah mencari kebaruan dari program yang betul, direncanakan begitu ya teman-teman Betul sekalian. sekali. Berarti kalau Kebaruan misalkan itu. menyusun program itu apa pure hanya Kak Fitra aja atau sebenarnya dibantu oleh teman-teman yang ada di museum gitu? Oh, tentunya saya tidak sendiri karena saya tidak one man show. Bisa patah tulang kanan kiri atas bawah. Waduh. Iya, pasti kalau misalnya kurator itu pasti kita punya tim juga kan Ya. guys ya. Nah biasanya kalau untuk di museum sini karena museum IPB ini kita masih berapa orang ya? 6 orang. Iya. Kita masih 6 orang masih Small team. KL kita lagi. Jadi kita biasanya rapat untuk menyusun program itu bersama guys. Karena tadi seperti yang aku bilang juga Kak, Iya. kita tuh kan harus riset juga ya, misalnya dari yang paling dekat ke pengunjung Kak Rahman, terus yang dengan pengunjung digital dan juga engagement di dunia sosial Kakak Hasna gitu kan. Jadi kita tetap rapat bareng dan menentukan program event kedepannya gimana itu bareng-bareng. Gitu. Oke, nah mungkin cukup kali ya Kak Ija, Kak Fitra ya. Betul sekali Kak. Mungkin sebagai penutup. Nah. Penutup nih. Penutup nih. Ya, punya pertanyaan yang ala Gen Z banget nih. Apalagi Apa nih pertanyaan Gen Z banget nih? Biasanya kalau kita nih sebagai Gen Z, kira-kira apa yang kita harapkan saat kita pulang dari museum itu, apa yang kita peroleh atau kita petik itu apa? Nah, Hasna yang paling Gen Z nih, apa nih kira-kira nih? Mentang-mentang saya yang paling muda ya, tadi ada yang nggak mau sih nyebutin umurnya berapa ya kan. Terus tiba-tiba kalau aku ngaku paling muda, aku yang ditunjuk. Iya dong, senior. Aduh senior, ampun suhu. Kalau misalkan aku sih, yang diambilnya itu berharapnya apa ya? Kalian sebagai pengunjung itu tahu gimana perjalanan IPB hingga saat ini sih. Jadi kayak apa sih perjalanannya tuh seperti apa gitu. Iya. Dari yang awal kemerdekaan banget nih sampai menjadi IPB University. Kalau misalkan aku berkunjung ke Museum IPB. Alright. Kalau Kak Fitra, Ayo sweet nih, siapa dulu nih? ayo, aku dulu deh. Iya, boleh Oke. kakak edukator dulu. Nah, kalau misalkan kita ke museum, tentu kita pengen tahu info-info yang unik seperti yang udah aku singgung sebelumnya ya. Jadi, aku sih merasa bahwa apa yang pengunjung dapatkan ketika setelah melakukan kunjungan di Museum IPB itu jadi merasa tahu gitu atau mengetahui betapa pentingnya IPB bagi perjalanan sejarah panjang pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak hanya pertanian tentu saja, karena misalkan kita bisa mengetahui fakta unik gitu misalkan ya, bahwa salah satu menteri pertama perguruan tinggi di Indonesia, Menteri PTIP, Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan di Indonesia itu adalah dari IPB. Wow, siapa Yaitu tuh, Kak? Profesor Thoib Hadiwijaya. Dan masih banyak informasi penting tentang betapa pentingnya IPB di dalam sejarah Indonesia. Nah, kalau Kak Fitra, gimana? Aku mau ngasih punchline. Iya, gimana? Masalahnya gimana nih? Bahkan Heeh. Prof. Thoib Hadiwijaya ini sekarang namanya kita abadikan dalam suatu auditorium. Yes, betul sekali. Kalau mau tahu cerita kenapa sih bisa diabadikan dan ternyata bukan Prof. Thoib doang, Ya. yang justru rektor-rektor sebelumnya juga seperti itu. Nah, Yes. kalau mau tahu ceritanya, Lihat di Datang. Instagram aja ya. Datang museum Boleh juga. nggak? kunjung museum juga. Datang ke museum juga. Juga banyak kok tenang. Promosi masing-masing ya. Tadi kan Nasa sama Rahman udah. Ya. Kalau Kak Fitra gimana nih? Nah, sebenarnya tujuan pertama dari museum itu kan untuk mengedukasi ya, Yes. dan juga untuk menyebarkan edukasi kepada pengunjung Ya. pastinya gitu. Nah, kalau misalnya yang kurator harapkan dari kunjungan ke museum itu adalah tersebarnya atau terbaginya edukasi Ya. dengan pengunjung pulang udah mengetahui aja nih, misalnya paling kecil ya Kak, kira IPB itu lahir tahun berapa sih? Ya. 1963. Mereka udah tahu tuh, kita merasa udah
wow, mereka sudah memetik edukasi dari Yeah. museum itu. Sebenarnya sesimpel itu gitu Kak. Yang penting ada yang dipetik gitu ya. Betul. Mendapatkan informasi. Betul, sebenarnya simpelnya itu. Tapi kalau panjangnya nanti kepanjangan Oke, kan. siap. Iya. Wah, kakak-kakak kayaknya obrolan podcast kita kali ini panjang banget ya. Kayaknya seru banget nih Seru Kak. banget dong. Iya, ini sebelum panjangan kayak sinetron, mending kita tutup aja gak sih? Betul tutup kali Ayo tutup ya. yuk. Nah, teman-teman, karena biasanya di episode Pokemon sebelumnya nih, Yes. kita selalu memberikan job desk kepada gestar. Mau nggak silakan Kak Rahman tutup podcast Nah, ini? oke, untuk menutup mungkin Kak Hasna nih bisa menutup. Lempar Ayo. Tiba-tiba ya lempar-lemparan. Oke. Aku tutup nih ya. Yes. Oke. Yo. Terima Ayo. kasih sahabat museum yang udah menonton Pokemuse sampai dengan sejauh ini. Ya. Jangan lupa klik tombol like, komen, Subscribe. Sampai jumpa di Genzi Takeover berikutnya. Dadah. Dadah. Bentar sekali lagi. Apa tuh? Apa? Kita biasa. Apa tuh? Pokemuse. Iya, oke? Pokemuse Oke. Siap ya, belum. teman-teman. Oke. Pokemuse Podcast. keluarga Museum. Dadah.